Kajian wilayah. Wilayah dan perwilayahan. Wilayah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Wilayah ialah ruangan yang merupakan kesatuan dari geografis serta segenap unsur-unsur yang ada pada batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan atau aspek fungsional. Secara singkat, wilayah merupakan penampakan tertentu yang bersifat khas Kuiperian. Misalnya, wilayah kehutanan berada dengan wilayah pertanian atau wilayah perkotaan tentu berbeda dengan wilayah pedesaan. Wilayah ini tentunya terdiri dari kesatuan ekosistem, baik komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Tipe wilayah. Ada beberapa tipe wilayah antara lain. Yang pertama, wilayah formal merupakan wilayah yang punya kesamaan dalam kriteria tertentu baik fisik maupun sosial. 2. Wilayah fungsional yaitu wilayah yang diatur oleh beberapa kegiatan dan saling terkait serta ditandai adanya interaksi dengan wilayah sekitarnya. Sistem wilayah. Sistem wilayah adalah suatu sistem yang menggambarkan interaksi antara berbagai unsur fisik dan non-fisik dalam suatu wilayah atau daerah. Sistem wilayah mencangkup elemen-elemen seperti aspek geografis, sosial, ekonomi, budaya, dan politik serta sebagai unsur-unsur tersebut berinteraksi dalam satu wilayah. Perwilayahan regionalisasi merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Perwilayahan adalah upaya untuk membagi-bagikan permukaan bumi ke dalam sebuah wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu, aktivitas ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun administrasi. Klasifikasi perwilayahan. Umumnya, klasifikasi atau penggolongan perwilayahan dibagi menjadi dua, yaitu perwilayahan formal dan perwilayahan fungsi. Tipe perwilayahan. Yang pertama, perwilayahan formal. Perwilayahan ini merupakan pengelompokan wilayah yang punya karakteristik yang sama alias homogen. Biasanya perwilayahan ini ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti administrasi, kondisi fisik, kondisi sosial, atau kondisi ekonomi. Yang kedua, perwilayahan fungsional. Perwilayahan ini merupakan pengelompokan wilayah yang punya karakteristik berbeda atau heterogen dan biasanya ditentukan oleh hubungan antara bagian-bagian wilayah dengan pusat wilayah. Meski karakteristiknya heterogen, kita tetap bisa menemukan pola keragaman suatu wilayah. Konsep tata ruang. Konsep tata ruang mengacu pada cara kita merencanakan dan mengatur penggunaan ruang dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Hal ini meliputi cara kita mengatur bangunan, jalan, trotoar, taman, dan area terbuka lainnya untuk memaksimalkan fungsinya dan memberikan manfaat bagi penghuninya. Konsep tata ruang melibatkan aspek-aspek seperti kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari suatu wilayah. Secara umum, konsep tata ruang sangat penting dalam mengatur penggunaan lahan di satu wilayah agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi penghuninya, serta meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Teori lokasi. Satu, teori lokasi adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengalokasian suatu usaha atau kegiatan di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Teori ini mengidentifikasi faktor-faktor seperti aksesibilitas, biaya transportasi, permintaan pasar, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, dan kebijakan pemerintah. Teori lokasi terbagi menjadi dua kategori, yaitu teori lokasi industri dan teori lokasi perdagangan. Teori lokasi industri mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam memilih lokasi pabrik atau industri, sementara teori lokasi perdagangan mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam memilih lokasi bisnis perdagangan seperti toko atau pusat perbelanjaan. Regionalisasi. Regionalisasi adalah proses pembagian wilayah atau daerah ke dalam pembagian-bagian yang lebih kecil yang disebut dengan daerah subregional. Regionalisasi sering digunakan untuk mempermudah analisis wilayah atau daerah serta untuk memudahkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif. Penerapan regionalisasi dapat membantu dalam pengembangan suatu wilayah atau daerah dengan cara mengetahui karakteristik masing-masing daerah, memahami kekuatan dan kelemahan, serta mengembangkan strategi
yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Boundaries. Boundaries atau perbatasan adalah garis batas yang memisahkan wilayah atau negara dari wilayah atau negara yang lain. Perbatasan dapat terbentuk secara alami seperti sungai atau pegunungan, atau dapat dibentuk secara buatan seperti pagar atau tembok. Perbatasan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu boundaries frontiers dan peripheries. Boundaries frontiers atau batas depan adalah wilayah yang terletak di daerah perbatasan atau tepi wilayah yang tak pasti atau tidak terdefinisi. Dengan jenis wilayah ini cenderung memiliki keragaman budaya, politik, dan ekonomi yang tertinggi. Contohnya adalah wilayah yang terletak di sekitar perbatasan antara dua negara atau wilayah yang baru saja ditemukan dan belum sepenuhnya dieksplorasi. Di sisi lain, preference atau wilayah pinggiran adalah wilayah yang berada di pinggir atau terpencil dari suatu wilayah yang lebih besar atau pusat kegiatan. Wilayah ini cenderung memiliki aksesibilitas yang rendah dan kurang berkembang dibandingkan dengan pusat kegiatan. Terima kasih.